Untuk kemajuan dan pengembangan video ini, mohon kiranya rekan-rekan Goeser dapat mensubscribe, like, and share. Terima kasih. Teman-teman, saya sekarang hari kerja. Saya berkunjung ke tempat Prof Dana, teman-teman. Sahabat saya, sama-sama alumni dari Mesin UI. Nah, ini rumahnya, teman-teman. Nanti kita akan bahas ya, teman-teman ya. Prof Dana memiliki sepeda yang spesial. Nanti kita bahas di dalam supaya teman kita lah sama-sama lah ada referensi mengenai sepeda gravel. Sepeda gravel yang spesial ya, yang bernuansa masa depan. Oke, nanti kita wawancara aja dan ngelihat sepedanya langsung di dalam lokasi rumah beliau. Oke, teman-teman, ini Mas Dana udah menyambut saya di depan pintu. Mas Dana, apa kabar? Baik, Pak Kawan. Selamat. Saya tadi nyari rumah tuh. Rupanya gampang ya, karena pas dibuka saya langsung belok kanan, nomor J22 udah langsung nyampe. Oke, Mas Dana. Oke. Nih, silakan. ini udah disiapin ya? Alhamdulillah. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita sambut Mas Dana. Ini memiliki sepeda yang spesial ya. Silakan Mas Dana. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Danisbek semuanya? Di sini saya setelah berkesempatan datang ke rumah Prof Dana, Mas Dana, sahabat saya yang sering goes bersama, teman-teman. Apa kabar Mas Dana? Sekali lagi lah. Baik. Saya sungguh sangat tertarik dengan sepeda Mas Dana ini ya. Nah, jadi inilah yang akan jadi objek kita ya. Tentang ini. Nah, sebelum kita bahas sepeda, teman-teman ya, kita ya flashback ya, karena saya juga istilahnya tertarik kepada ya semacam perjalanan babakan karir lah Mas Dana ya. Mas Dana ini ya satu alumni dengan saya dari Fakultas Teknik Mesin UI ya. Ya sama-sama lah satu alumni demikian rupa, tapi perjalanannya agak berbeda teman-teman ini. Mas Dana ini ya inline gitu pada garis pendidikan. Sehingga beliau itu menata garis pendidikan itu dengan tekun gitu demikian rupa, sehingga progresnya, prestasinya juga alhamdulillah jadi profesor nih. Mas Dana kapan profesor jadinya nih? 2014. Oke. Hampir 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun lalu ya. Oke. Nah itulah salah satu contoh ya bahwa kita ya terus terang ya, saya tuh terpanggil sekali dalam bidang pendidikan karena dengan pendidikan inilah ya yang sudah beri contoh oleh Mas Dana atau Prof Dana ini ya. Dan saya terus terang anak saya juga akan mengikuti jejak Prof Dana terus lagi nih. Harus lebih lah. Mas Dana, dia juga sampai usia sekian 60 berapapun masih aktif teman-teman. Beliau jadi salah satu pimpinan
university lah yang terkemuka ya di Indonesia ya, cukup terkemuka. Jadi masih aktif teman-teman. Nah inilah gunanya pendidikan ya. Jadi dalam hal pendidikan beliau juga telah menunjukkan suatu prestasi sampai saat ini. Dan jangan lupa, jadi kita jangan ya satu garis atau inline aja. Mas Dana juga ya berbisnis demikian rupa ya, sehingga dapatlah penghasilan-penghasilan yang untuk kesejahteraan keluarganya tentunya. Mas Dana, tolong ceritain dong mengenai hal yang penting ya, untuk generasi muda lah paling nggak sebelum kita bahas nih, singkat aja pesannya sehingga menggugah gitu loh bahwa hal pendidikan itu penting sekali dan berbisnis juga penting. Silakan Mas Dana. Makasih Om Dani. Jadi ya intinya buat anak-anak muda zaman sekarang, apalagi sekarang udah eranya digital ya. Iya betul. Semua bicaranya bisnis apapun juga adalah bisnis digital. Betul. Bisnis besar juga nggak bisa tanpa digital, bisnis kecil juga tanpa digital. Tapi bisnis-bisnis tadi perlu dipahami bahwa kalian juga anak muda harus fokus, gitu ya, harus dinamis, harus gigih, gitu ya. Nah, fokusnya tadi, punya skillnya tadi, kompetensinya ya mau nggak mau, tapi dari pendidikan. Jadi walaupun kita pengen menjadi katakanlah bisnis digital content creator kah, bisnis digital macam-macam, itu tetap kita punya basic ilmu yang kita kuasai. Oke, kalau tidak, dasar ya. Kita akan sulit lah berkembang. Itu saja sih barangkali secara sekilas. Ya. Mas Danang, kira-kira gini ya, kan kita tuh ya ada sekarang tuh generasi muda tuh startup dan lain-lain ya, yang menurut Mas Dana ya, penggabungan apa dari pendidikan kita peroleh, kadang-kadang kita nganggur pengen kerja atau gimana, baiknya gimana supaya ada solusi cepat mengentas dan kita bisa berdaya gitu. Kira-kira gimana untuk generasi muda nih? Ya itu tadi, kalau menurut saya yang paling utama memang generasi sekarang ini yang banyak orang bilang Gen Z gitu. Nah, betul. Udah bukan lagi milenial tapi udah Gen Z. Itu kan banyak juga yang mengatakan bahwa generasi yang instan ya, karena semua pengen serba cepat. Ya kalau zaman sekarang kan beda dengan zaman kita dulu waktu muda ya. Iya betul. Kita mau beli makan, kalau dulu zaman kita ya kita harus samperin ke rumah makannya, ke restorannya, kita harus beli, kita bawa pulang dan sebagainya. Betul. Sekarang kan dengan handphone, menu makanannya ada di situ, harga ada di situ, cuman rasa aja yang nggak ada di handphone kita gitu. Jadi iya betul. Iya. Bisa dikirim dalam waktu 10-15 menit, paling lama setengah jam. Artinya instan lah. Nah, tetapi dalam berbisnis atau belajar tuh nggak bisa instan. Gitu. Oke. Nggak ada sebetulnya bisnis atau belajar yang instan. Jadi kita tetap harus membaca, rajin membaca. Membaca itu bukan berarti harus baca wording buku aja gitu ya atau tulisan, tapi harus membaca situasi, membaca kehidupan sosial masyarakat, membaca perkembangan teknologi yang ada. Nah itu yang harus dimiliki juga pada saat generasi Gen Z ini ingin melakukan usaha, bisnis dan sebagainya. Jadi nggak bisa pendidikan atau pengalaman itu instan, nggak bisa kalau menurut saya ya. Jadi pendidikan di kampus-kampus banyak yang sudah menerapkan itu. Artinya mereka diminta untuk diskusi, untuk menganalisa, untuk memberikan pendapat. Itu semua kan adalah jadi bersifat lebih praktikal ke lapangan ya. Jadi tidak hanya teoretikal aja. Karena kan sekarang banyak aplikasi yang artificial intelligence tuh. Jadi dosen pun udah nggak bisa kan bikin soal, jelaskan ini apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan definisi A, jelaskan perbandingan A dan B dan sebagainya. Karena itu semua bisa dijawab oleh aplikasi, oleh artificial intelligence bisa dijawab. Kita harus pada ID ya. Nah, jadi dosen pun harus membaca juga. Dalam arti kata membaca itu adalah meningkatkan kemampuannya. Gimana nih caranya agar supaya para peserta didiknya nih tidak ya hanya searching aja di internet. Sekarang kita masukin di semua aplikasi itu definisi dari A dan B beserta perbandingannya. Lalu kita minta 5 halaman definisi itu dan penjelasannya, maka akan keluar 5 halaman. Nah itulah. Nah itu yang betul. Instan memang, tapi kita kan nggak mau mendidik peserta didik kita menjadi generasi yang instan tadi. Jadi kita
sebagai pengajar, sebagai dosen, sebagai guru itu juga harus mengikuti perkembangan lah. Oke, jadi Mas Dana itu artinya perguruan tinggi pun ada ya jelas pasti ya visi mendidik ya dan mengarahkan supaya seseorang itu ya bisa mandiri dan bisa menarik yang lain gitu ya, kurang lebih ya. Ya, jadi intinya adalah eksperimentalnya. Sama-sama beradaptasi. Oh, beradaptasi ya. Baik proses mengajarnya, proses yang diajarkannya, itu semua harus saling beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Oke. Karena kita tidak bisa istilahnya tuh undeniable lagi untuk bicara mengenai perkembangan teknologi. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, Mas Dana, rupanya saya aja terus terang ya agak gaptek ya mengenai teknologi itu ya Mas Dana, karena dia memang di ranah bidang pendidikan demikian rupa panjang ya, dan beliau juga terus terang terus mengikuti perkembangannya. Nah, anak muda juga jangan kalah loh, belajar gitu ya, dalam arti kata mengikuti perkembangan yang dinamis ya, sehingga kita bisa menyesuaikan diri lah. Oke, kembali teman-teman ya. Ini tadi sekedar pengantar aja dari Prof Dana. Supaya pencerahan lah, kita jangan main ini sepeda aja, tapi ada sesuatu yang penting lah untuk generasi kita semua. Teman gini ya, saya pertama-tama ya, Prof Dana ini teman saya MGWS gitu. Itu ya beberapa kali ganti lah sepeda. Pas terakhir saya kaget loh. Ini sepeda kok makin meningkat, saya bilang nih kadarnya. Ini bukan sepeda sembarangan. Saya sidit pertama ya dari nih teman-teman ya, rangka ini aluminium teman-teman, titanium. Titanium. Nah ini kan bukan sembarang jenis material ya. Titanium itu jenis material yang digunakan untuk antariksa, pesawat dan industri yang sifatnya tinggi ya, karena sifatnya yang spesial gitu dan masuk material jarang. Nah Mas Dana gini, kan dari beberapa kali naik sepeda merasakan sepeda road bike, sekarang kepada gravel ya. Ya, ini teman-teman ya, kita udah mulai ya ke topik gini Mas Dana. Jadi apa sih pikiran Mas Dana yang membuat pengen ke gravel tapi frame-nya titanium, terus komponennya demikian rupa, pilihan-pilihannya ya sekedarnya ya kilas balik kepada perolehan frame ini dan komponennya, termasuk satu yang agak sulit. Mas Dana ini tinggi 180 lebih, jadi saya kan pasti ini jarang lah ukuran frame seperti ini. Oke, silakan Mas Dana cerita silakan. Gimana ceritanya? Gini historisnya, ya saya main sepeda kan juga belum sampai 10 tahun lah ya. Oke. Pertama saya pakai sepeda aluminium ya. Oke. Aluminium, kemudian geometrinya juga geometri yang rileks lah pada waktu itu ya. Iya. Geometri rileks, aluminium. Lalu berkembangnya waktu saya nyoba, pengen nih coba sepeda yang geometrinya rada performance sedikit gitu ya. Jadi saya geser. Waktu itu saya beli kemudian sepeda road bike. Oke. Sepeda road bike itu juga masih frame aluminium pada waktu itu saya belinya. Nah, saya pakai beberapa waktu, kira-kira hampir 2 tahun lah ya. Saya pakai kedua sepeda itu. Lalu sepeda karbon mulai makin hari makin bagus-bagus, makin menarik. Iya. Karena bentuknya yang bisa dibentuk berbagai macam ya. Desainnya itu kan, indah ya, betul. Dengan warnanya juga betul. menarik. Akhirnya saya beli RB yang karbon. Oke. Beli RB yang karbon, terus saya pakai juga beli RB yang karbon itu memang jauh lebih ringan ya, kebetulan juga rada semi aero pada waktu itu karbonnya RB-nya, dan sampai ke wheel rimnya juga karbon, ringan sekali ya. Waktu itu sekitar mungkin 8-9 kilo lah. Nah itu teman, karbon ya, bukan yang ini ya, karbon. Oke. Lalu tapi ya itu tadi memang peruntukannya banyak orang bilang ya sepeda balap gitulah ya, road bike. Road bike. Peruntukannya jadi peruntukan high speed karena perbandingan antara stack and reach-nya juga. Betul. Sangat, ini reach ke sini, ini stack. Betul. Di stack sama reach-nya itu betul. perbandingannya sangat
lebih kecil dibandingkan ini, sehingga juga dia lebih posisinya lebih posisi agresif gitu ya. Oke, betul. Tapi memang dengan bertambahnya usia nggak bisa dibohongin juga. Kok kayaknya terlalu itu ya? Rada terlampau nunduk gitu. Iya. Gitu kan. Lalu saya cari ke gravel. Iya. Lalu dikarenakan saya udah pernah coba aluminium, kemudian saya udah pernah coba karbon dengan kombinasi wheel rim aluminium dan sebagainya. Iya. Kemudian saya cari titanium pada waktu itu. Titanium karena saya yang saya pelajari, titanium ini tidak serigid karbon kan. Oh, betul. Dia lebih meredam. Fleksibilitasnya lebih kayak ada lentur-lenturnya. Ada lendutan. Betul. Bukan lendutan sih, sebenarnya dia absorb. Betul. Istilahnya absorb, meredam getaran ya. Oke. Secara teknologi material. Maka saya cari titanium ini. Tapi saya nggak mau lagi beli titanium yang road bike. Saya beli titanium yang gravel. Jadi. Nah, kenapa tuh? Langsung ngusir ke gravel. Siapa yang ngasih tahu? Nah, ya setelah saya banyak baca, banyak nanya-nanya orang. Saya nggak mau pakai mountain bike, tapi saya juga RB juga saya pikir karena geometrinya terlampau agresif ya, menunduk, terlampau agresif. Jadi saya cari tengah-tengahnya. Jatuhnya adalah di gravel tadi. Nah, inilah suatu pilihan yang tepat. Terus gravel dengan lebar ban yang lebih lebar daripada road bike. Jadi, kalau gravel itu kan jadi ada space lebih besar ya, jaraknya. Gitu loh. Jadi dia lebih luas. Ini jarak ini lebih besar ya. Lebih besar. Rongga ini. Dia bisa sampai 40 sih. Oh, ini berapa Mas Dana? Ini 35. Waduh. 35. Betul ini ya. Bisa lincah ya, masih lebih kecil ya. Dan jaraknya ke sini kan juga dia lebih jauh ya. Oh, betul. Iya, betul. Sebetulnya kalau mau ini kan pakai wheel rim 700 ya. Oke. Kalau mau pakai wheel rim yang 650, dia bisa lebih lebar lagi. Oke, betul. Tapi memang biasanya kan kalau ban lebih lebar cenderung lebih berat. Oke. Jadi sudah saya ambil yang mid range lah kira-kira. Jadi di 35. Sementara di road bike saya pakainya 25. Nah, ceritanya frame gede gimana, Mas Dana? Ya, jadi nunggu frame ukuran saya memang agak berat, gitu, agak lama. Jadi betul-betul inden berarti ya? Inden juga enggak, karena toko juga nggak berani janji. Nggak berani janji? Kapannya, jadi susah ya. Jadi karena selain titanium unpredictable pesanannya itu. Ya, selain titanium juga tidak banyak yang toko yang menyediakan. Dan lagi tambah ukuran. Jadi untuk tinggi 180 lebih oke lah. Ini ukurannya berapa Mas Dana di sini? Ini ukurannya ML ya, ukuran size-nya ya. Gitu. XL? ML. ML, jadi antara M dan L. Tapi untuk standar Amerika ya? Ya, standar Amerika gitu. Jadi betul US ini paten. Ya, jadi memang ya itu tadi saya boleh dibilang nunggu, tapi bukan PO atau inden atau apa ya, karena si toko nggak berani menjamin. Hampir setahun lah frame ini saya tunggu. Jadi nunggu setahun? Ya. Astaga, teman-teman ini luar biasa. Saya nggak nyangka loh, Prof. Mas Dana aja. Mas Dana nih bisa gitu loh ya, memikirkan sesuatu yang cita-cita ya, yang membanding-bandingkan. Jadi ada reach, ada stack, ada frame, ada nunggu, dan begitu sabar teman-teman. 1 tahun ya. Nah, terus ada yang istimewa Mas Dana ya. Ini tipe apa ya kurang lebih ya, dan di sini ada spesial. Saya kira ini sambungannya juga bukan ke sini, ini langsung direct ya. Apa bedanya sama yang gravel atau beberapa macam gravel, saya nggak tahu tuh. Silakan Mas Dana. Jadi khusus untuk brand ini ya, brand ini kan titanium sampai ke seat post ya. Oh iya, betul. Oke. Nah, jadi ini adalah tipenya tipe Watia. Watia. Watia nih, teman Watia teman-teman tipenya nih. Oke. Jadi ini adalah tipe yang gravel. Nah, dia sebetulnya ada yang tipe road bike-nya. Tipe road bike-nya dia ultimate. Jadi, iya. Tipenya ultimate.
Kemudian gravel pun dia ada dua jenis ya. Iya. Ada Cerohala satu lagi. Jadi apa yang tadi apa bilang? Nah, Cerohala. Cerohala. Itu Iya. Cerohala itu dia lebih endurance daripada Watia. Wakia ke arah mana? Artinya dari geometri persis sama. Persis sama. Tapi bedanya? Bentuk frame-nya yang berbeda. Oh. Jadi kalau Watia ini rada pipih gitu ya. Oh. Rada pipih dan dia sambungannya ada di ini teman-teman nih, top tube-nya. ketangguhan ya. Jadi ini menyatu langsung ke top tube dari ini seat tube ya sini ya. Seat tube-nya menyatu teman-teman nih. Top tube-nya. Nah ini. Nah kalau yang Cerohala dia nyambungnya ke sini. Oh, jadi lebih tough ini dong, Mas Dana? Ya, jadi kayaknya lebih langsung segitiga ya. High performance dari sisi kegravelan gitu ya kira-kira. Oh, ini teman-teman ya. Watia untuk light speed ini ya lebih nge-gravel istilahnya ya, lebih endurance ya dari tadi apa? Dari Cerohala. Cerohala ini teman-teman. Cerohala itu nama daerah. Jadi kalau mau milih-milih ya ini untuk khusus light speed ya, pada gravel ini mesti timbang-timbang ya. Ya, jadi memang ada di websitenya mereka dijelaskan lebih detail ya. Karena tipe gravelnya sendiri ada dua itu, kemudian tipe road bike-nya pun ada yang gravel. Tiga. Oh. Jadi selain Ultimate dia ada sekarang baru keluar ada Specia sama satu lagi apa saya lupa. Oke lah, Mas Dana ini udah semua ya. Inside cable ya, internal cable ya. Jadi internal cable. Ini itu ya. Kalau ini karbon. Langsung karbon teman-teman nih. Karbon, komoli ya. Drop barnya juga ini saya pakai aluminium aja. Aluminium ya. Ya. Oke, ini memang gravel ya, memang stand gravel gampang melebar teman-teman. Oke teman-teman. Oke, mengenai wheelset itu pesan sendiri apa gimana ceritanya kalau wheelset tuh? Kan spesial nih. Ya, wheelset saya sih karena ini ngerakit ya. Ya. Jadi karena dia dijualnya adalah tidak dalam full bike. Iya. Iya, saya memilih yang ininya agak lebar, 45 kalau nggak salah. Ya, itu hanya estetika. Estetika selera lah ya, boleh dibilang. Oke. Dan saya pakaikan grup setnya SRAM yang 12 speed, SRAM 12 speed ya. Grup set ini, shifternya saya pakai SRAM Rival. Oke. Jadi ya itu saja ya. Kalau saya rasa sih mengenai kombinasi antara grup set, kombinasi wheel rim, itu masalah selera lah ya. Oke teman-teman, saya terus terang, Mas Dana kan istilahnya kadang-kadang jarang, kadang-kadang itu. Jadi saya nggak tahu pengetahuannya itu luar biasa teman. Artinya suatu sepeda yang dicita-citakan ya, itu menunggunya waktunya lama, dia baca literatur ya. Beliau juga, Mas Dana juga ini istilahnya memperhatikan hal yang spesifik. Dan yang saya poin paling penting, selain beliau mengetahui masalah teknis dengan evaluasi literatur, juga estetika teman-teman. Ini sangat paduan yang memang perlu sekali. Saya nggak akan rekomen ya kalau lihat sepeda ini sepeda ini beli jadi, padahal bukan. Tapi kalau orang yang tidak paham dan tidak mempelajari mengenai paduan itu semua, pasti akan belonteng, terus terang aja. Ini kan suatu paduan teman-teman ya, suatu paduan sepeda gravel yang menyatu ke dalam suatu teknis, proporsional, geometri, warna, semua ini merupakan suatu suatu pilihan yang cerdas gitu loh untuk semuanya. Nah itulah teman-teman ya. Saya kira video ini juga saya ini pada himbau pada petugas yang lain lah. Ini sampel ya, contohlah seperti yang tadi Mas Dana sampaikan untuk hal yang penting-penting, beliau itu juga mempentingkan estetika. Mas Dana terus terang ya, ini kan udah ada paduan nih 12 speed ya ininya ya. 12 speed. Oke, ini ideal sekali dibikin rumah. Nah sekarang kenapa Mas Dana tadi udah wheel udah, ban juga tidak terlalu besar supaya ringan, kemudian yang lain-lainnya. Nah sekarang kenapa milih istilahnya itu shifter, drifter set ya, yang SRAM kemudian dan istimewa, elektrik, wireless. Gimana cerita itu, Mas Dana? Ya mungkin faktor estetika juga. Saya pelajari kan banyak ada juga argumentasi yang mengatakan kalau gravel itu lebih baik pakai mekanik katanya gitu. Oke. Karena lebih mudah diotak-atik kalau misalkan rusak.
Kalau elektrik juga kendala di baterai. Tapi setelah saya banyak lebih baca-baca literatur, ya sebetulnya umumnya malah gravel itu lebih sering, ada juga pendapat pada saat kita riding di gravel area itu malah kita sering pindah-pindah gigi. Jadi iya. sebetulnya dengan Lebih elektrik pendek. malah lebih nyaman, terus terang. Jadi pemindahan giginya lebih cepat dan tidak repot. Mengenai maintenance saya pikir sama saja sih, artinya sejauh kita apik atau kita rutin, kita lihat kita cek mengenai baterai kita, dan baterai itu sekali ngecharge bisa dipakainya hampir 3 bulan kok, jadi nggak usah khawatir Teman-teman. Kalau dipakainya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu bisa 3 bulan lah, 2 bulan lah, aman-amannya 2 bulan. Jadi bukan setiap hari mau pakai kita charge kayak handphone, enggak. Iya. Gitu. Saya nggak nyangka gitu loh. Saya sangka ya mungkin ya, saya juga agak kurang baca, kurang literatur. Saya juga akan belajar ya ke teman-teman semua, para rekan-rekan semua. Itu rupanya elektrik pun ya, untuk drifter atau shifter yang elektrik pun ya, yang tidak memakai kabel wireless, bukan Bluetooth ya, wireless saja ya. Ini wireless. Wireless saja demikian Bluetooth, ya. pakai Bluetooth. Bluetooth. Itu tuh terus terang itu awet teman-teman, dan nggak usah khawatir asal kita teliti menginginkannya juga, karena kita sering-sering pindah ya. Kita juga lebih nyaman teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ya memilih drifter atau shifter yang elektrik ya, yang lebih belum tekan ada apa. Nggak pakai kabel banyak. Nggak pakai kabel. Nggak ada belum tekan macam-macam ya. Langsung power di sini, power di sini. Nah itulah teman-teman ya, sedemikian rupa. Nah bukan terakhir ya. Satu lagi ada gimana mengenai baterai. Ada saat indikatornya mulai warna merah, kayak misalkan handphone dia udah betul-betul lowbat, kalau dia ada indikatornya lampunya merah, itu jangan nggak usah takut, itu masih dipakai 20 kilo aja masih bisa kok. Oh, itu teman-teman. Jadi saya pernah nyoba kan. Pernah nyoba Mas? Baru jalan keluar sebentar. Nyala di indikator bahwa kita lowbat. Dan saya lihat merah. Tapi saya pikir saya muter sedikit aja kok. Saya pikir, nah itu 15 kilo masih dapat. Jadi pulang balik masih aman. Good teman-teman. Jadi sama seorang engineer ya, pasti dia memberikan suatu ya faktor pengamanan lah ya, ke meteran bensin kalau merah gitu ya, sama aja dia juga pasti ada sisa beberapa liter lah. Sama ya kurang lebih ya. Ini juga kalau lower voltage atau lower capacity aja menurun gitu ya, itu masih ada hal-hal yang amanah untuk kita demikian rupa. Mas Dana, kembali lagi nih kepada hal-hal yang spesifik dari sepeda ini, gimana nih kalau soal pengendaliannya dibandingkan dengan sepeda road umumnya gitu loh. Karena ini juga merupakan sepeda gravel yang udah tingkat endurance ya. Ini Watia ini tingkat endurance yang saya terus terang bentuknya indah sekali. Las-lasannya halus sekali demikian rupa, dan dia memang catnya clear ya, yang menunjukkan logo materialnya itu expose demikian rupa gitu loh. Itu gimana Mas Dana perbedaannya dengan ini, dan andai kata ya sedikit-sedikit kita belusukan itu gimana itunya kesannya? Memang dari pengalaman saya pakai aluminium, dari pengalaman saya pakai karbon, kemudian road bike, dan juga ini titanium dan gravel. Kalau dari segi geometri, karena ini gravel tentunya lebih rileks. Ya. Oh, rileks ya. Comfort daripada ya. road bike. Kendalinya gimana kendalinya? Artinya kita lebih nyaman, lebih nggak capcot, cepet lelah lah. Gitu. Memang konsekuensinya lebih berat sedikit daripada karbon. Gitu ya. Jadi kalau si karbon tuh bisa the whole bike itu bisa 9 kiloan, kalau ini 10 kilo. Oke, masih ringan juga lah ya, untuk logam kan logam. Terakhir saya timbang ini dengan pedal 10,3. Ya. Masih ringan teman-teman, termasuk ringan ya kalau gravel itu. Tapi dari segi geometrinya karena dia lebih relax ya, kita bisa lebih handlingnya lebih nyaman. Dan yang nggak kalah penting juga karena ini titanium, itu berasa banget pada saat lewatin jalanan yang memang gravel. Waduh, gitu ya. Itulah memang desainnya beda lah ya, geometri getarannya ya. Di pinggang gitu mas, betul. Jauh lebih
apa ya, lebih tidak berdampak lah gitu. Nah gini Mas Dana, ini kan kelasnya udah kelas sepeda orang bilangnya sultan ya, oke lah, saya anggap sepeda semi sultan lah atau sultan silakan aja ya. Ada Nah lagi yang sultan, Pak. gini Mas Dana, andai kata kita belum mampu lah gitu teman-teman yang menginginkan sepeda Titan ya, kira-kira sepeda gravel menurut Mas Dana nih dari karakteristik material itu mengadviskan material apa gitu? Kan ada chromoly, ada steel chromoly, karbon, nanti kira-kira apa yang mungkin aluminium juga, kira-kira yang lebih reasonable menurut ya kalau di bawahnya kalau bicara gravel, kalau saya sih berpendapat lebih baik aluminium, karena aluminium yang sekarang ya? Itu ada aluminiumnya sudah sangat bagus. Jadi aluminium ya, beberapa frame itu udah yang tipe 7 ya, 700 berapa itu udah dari ada ya, tergantung brand, tergantung ada code-nya lah, ada kodenya yang beda-beda antara brand. Betul. Tapi kalau high modulus modularitas itu sudah sangat, bicara ringannya sudah hampir sama, bicara bentuknya juga bagus, karena targetnya gravel itu kan kita pengen yang comfort. Oh iya, betul. Nggak perlu karbon yang ringan. Betul. Kalau karbon memang rigid dan tujuannya adalah speed gitu loh. Jadi tentu peruntukan dari gravel bagi orang-orang yang tidak mengutamakan speed ya. Karena kalau mengutamakan speed ya salah kalau di gravel, tapi mengutamakan speed ya harus yang di road bike gitu loh. Nah kalau kita bicara road bike ya silakan bicara karbon. Kalau menurut saya tapi mungkin orang lain punya pendapat lain. Jadi jangan berharap kita mau high speed tapi di gravel. Kita ya bisa kencang, bisa high speed, tapi ya tidak sekencang, pastinya tidak sekencang road bike. Itu aja. Teman-teman, ini terus terang ya, saya agak bengong, saya terus terang aja. Saya nggak menyangka Mas Dana ini punya ketahuan yang agak filosofis, agak geometris, dan agak bercermin kepada diri gitu loh, kepada dirinya. Mas Dana kan itu udah udah berusia 60 lebih lah. Dia itu tahu loh, yang lebih enak tuh gravel tuh karena usia saya gini dan nyaman dan nggak terlalu speed gitu. Ya itulah, jalan di belusukannya bisa, di jalan raya bisa, secara materialnya comfort, modeling juga sangat ideal gitu lah. Ini teman-teman ya, tentunya ya, jangan terlalu cepat-cepat lah ya kalau ingin sepeda yang ideal seperti yang telah Mas Dana deklarasikan hasilnya seperti ini ya. Sabarlah gitu loh ya, apapun juga pasti akan tercapai. Nah, ini ada satu contoh, Mas Dana udah 1 tahun demikian rupa menunggu, dan komponen yang dipilihkan juga udah merupakan hasil pembelajaran literatur yang demikian dalam ya. Sekira ini merupakan suatu cinta ideal. Teman-teman, sedikit ya saya tambahkan ya. Ini tadi Mas Dana menyebutkan kalau ada kata kita mau sedikit low price dari material titanium langsung ke aluminium ya. Oke, nih saya buktikan Mas Dana ya. Di sini saya ada suatu contoh ya, contoh dari jenis material. Saya udah pernah bahan nih 5 jenis material dari sepeda Mas Dana. Nah ini Mas Dana. Nih teman-teman ya. Sebenarnya ini ada di suatu video ya, video yang saya ini ya. Di sini ada high ten steel, chromoly, aluminium alloy tipe 6, tipe 7. Nah ini saya bandingkan ya. Di sini ada berat jenis teman-teman ya. Berat jenis titanium ya, pada umumnya ya. Ini ada tipe titanium plus aluminium 2, ini ada vanadiumnya ya. Ini berat jenis ya, atau rapat jenis lah. Di titanium ini 4,48 gram per cc teman-teman nih. 4,48 per cc ya. Nah yang tadi disebutkan ini memang lebih ringan ya. Aluminium itu sampai 2,8 lah, 2,8 ya. Dan chromoly itu jauh teman-teman ya. Itu 7,48 gram per cc ini. Nah, tadi ya, ini langsung ya kepada kekuatan material ya. Material itu luar biasa, titanium ini sampai ultimate strength-nya itu kilogram force per milimeter persegi ini ya. Titanium ini sampai nilai 63. Sedangkan jauh ya di atas chromoly ya. Chromoly itu sampai 57, apalagi ini aluminium alloy cuma 58 ya. Nah, tadi itu ada namanya kekakuan, stiffness ya. Stiffness itu kilogram sama kilogram force per milimeter persegi juga, ini stiffness ini. Untuk titanium ya, titanium ini nilainya itu 10,197 ya.
Kemudian bandingkan tadi dengan aluminium alloy ya, ini nggak terlalu jauh teman-teman. Benar tadi, karena beliau profesor apal. Namanya aluminium alloy serial 7 pun beliau bisa mengungkapkan bahwa itu lembut. Jadi peredamannya jadi istilah kekenyalan ya. Stiffness, kekakuannya itu memang itu sedikit lebih rendah, jadi tapi dia lebih kuat ini titanium itu. Aluminium itu ya 7, ya ini 10 nilainya itu. Nah, kalau kelihatan keuletan atau ductility elongation nggak usah lah. Ini kekakuannya ini. Jadi betul teman-teman. Saya bukan ngejebak Mas Dana, ini data. Tapi Mas Dana rupanya bukan hanya nguasain apa ya namanya hal yang umum ya. Mengenai material pun tadi betul teman-teman. Jadi memang tadi ya diinikan oleh Mas Dana itu jangan ke kromolit, malah ke aluminium yang seri 7 teman-teman. Itu harganya bisa lebih murah Mas Dana ya? Iya. Lebih murah. Oke Mas Dana, nih saya terus terang nih sangat surprise sekali kepada apa pembahasan Mas Dana yang udah tahu kronologis ya gimana cara membangun sepeda, dan sepeda gini demikian cantik dan indah. Mas Dana kira-kira khusus untuk para pecinta gravel ya, gimana apa isinya tuh advice yang penting-penting lah mengenai hal-hal yang udah ini ya. Nanti saya bahas sendiri ya mengenai ininya. Materialnya ada ini sendiri, kita nggak usah bahas per komponennya. Gimana kepada advice kepada para pecinta gravel untuk sampai titik puncak ke arah sini? Ya, jadi teman-teman bagi kita yang punya apa ya, yang punya passionnya pengen tetap model drop bar, tapi kita sudah pengen yang lebih relax, ya memang jatuhnya adalah di gravel. Oke. Nah, kecuali kalau kita mau bicara city bike ya city bike kita bicara di flat bar dan sebagainya. Tapi kalau kita bicaranya mengenai drop bar, maka tapi kita pengen lebih relax ya di gravel. Nah sekarang tinggal mengenai kenyamanannya setelah kita ukur antara stack sama ridge-nya sesuai dengan tinggi badan. Hal kedua juga penting adalah panjangnya stem ini nih. Oh oke. Jadi ini teman-teman nih, jangan lupa nih panjang stem nih, kan betul nih. Ini 110 masih ya. Oke nih, betul. 110 betul. Ya, betul. 110. Betul. Ya itu karena faktor tinggi badan saya yang 180. Oke. 182. Jadi ini lebarnya berapa nih kira-kira nih? Ini 449 ya? Oh iya. 50 49. Internalnya 44 sih. Ini 44 ya? Ini 44 ya? Ini teman-teman tuh, betul. Betul nih. Kalau ininya semakin ramping, ini 44 teman-teman nih. Ya, kurang lebih kan itu ya. Ada 42 yang lebihnya okay. ya. Ada 42. Oke. Kalau 42 ya pasti kita akan lebih attack lah, lebih. Nah, ini teman-teman ya. Faktor-faktor yang menentukan reach ya. Nah, dia kalau gravel itu dia kan drop bar-nya ada flare-nya. Ada flare ya. Nah, agak keluar sedikit. Betul nih. Jadi, agak keluar sedikit ya. Itu untuk mengantisipasi kalau pada saat kita sedang di medan yang gravel. Jadi bisa lebih stabil. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini udah cukup meluas pembahasan kita. Jangan waktunya juga cukup lama. Tadi ada pengantarnya mengenai pendidikan. Mas Dana, nih saya ucapkan terima kasih banyak nih. Luar biasa pada pagi yang cerah ini, cuaca cerah tapi agak panas Mas Dana ya. Ini baru jam 10 tapi udah agak panas ya. Teman-teman, terima kasih banyak ini terutama kepada Prof atau Mas Dana, sahabat saya yang telah menyediakan waktu luang demikian pandai bercerita apa adanya dan memang jelas sangat smart. Saya yang belajar aja sampai bungung-bungung dengar ceritanya. Saya yang sering belajar sepeda gitu loh. Ya itulah teman-teman ya. Jadi kita harus menggabungkan antara hobi sepeda itu dengan skillnya jelas ya, knowledge-nya juga, know-how-nya, knowledge-nya ya, sehingga kita bisa menyatulah dengan hobi kita itu. Jadi jangan hanya senang-senang aja beli-beli aja, tapi kita ada knowledge. Oke, Mas Dana, nih saya nggak berpanjang lagi karena waktu cukup panjang ya. Saya ucapkan terima kasih banyak Mas Dana. Terima kasih. Mudah-mudahan kita nanti, Mas Dana, kalau kita barangkali nih nanti kalau ada pembahasan yang runnya ya. Ya, insya Allah. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.